Assalamualaikum bos, kembali lagi bersama saya Amir Hidayat di channel Aku Anak Petani. Nah, pada kesempatan siang hari ini yang panas ini, di sini saya sedang melakukan penyemprotan gulma ya bos ya, yang mengganggu tanaman kita karena ini di musim hujan, jadi tanaman kita diselimuti oleh gulma-gulma yang mengganggu. Contohnya seperti ini ya bos ya. Nah, ini gulma sudah mulai besar, harus kita tangani sebelum kita melakukan pemupukan. Nah, untuk rencana pemupukan mungkin dilakukan besok kalau enggak lusanya, karena ini sudah lama tidak pupuk. Dan pemupukan terakhir dengan cara ditabur dengan granul dan KCL kemarin ya, bisa dilihat. Jadi pertumbuhannya saya rasa semakin mengejut bos ya, maksudnya dari sebelum-sebelumnya langsung ngejut pertumbuhannya karena ada pasokan dari granul dan KCL. Jadi KCL nya untuk pembentukan buah dan perawatan buah dan lain-lain, dan granulnya untuk pertumbuhan, maksudnya untuk nutrisi cadangan yang ada dalam tanah seperti itu. Jadi tidak ada tidak kekurangan unsur hara. Nah, bisa kita lihat bos, di sini saya menggunakan merek dagang Gramason yang berbahan aktif paraquat-dichlorida bos. Nah, kenapa saya menggunakan yang ini bos? Karena ini kontak. Nah, untuk mengendalikan pada tanaman cabai di sela-sela jalan perawatan kita itu jangan menggunakan yang sistemik, misalkan merek dagang Roundup dan lain-lain. Itu jangan bos, karena akan merusak akar pada tanaman cabai kita. Mending kita menggunakan yang kontak saja, dan kita harus berhati-hati untuk penyemprotannya. Nah, nanti bisa saya tunjukkan bos cara penyemprotannya. Untuk saya seperti itu ya, nanti saya tunjukkan dengan cara saya ya bos ya, karena kalau kita tidak hati-hati bisa mengenai tanaman cabai kita. Nah, ini sangat panas sekali bos cuacanya. Nah, ini Gramason, oh iya, ini harganya 50.000 bos 1 liter. Nah, tak tahu saya kok murah ya bos ya, yang kecil aja 250 mili, dan yang besar 1 liter malah 50.000. Saya nggak dong bos, apa karena udah pelanggan apa gimana nggak tahu ya. Terus ini 1 liter 50.000 di sini bos. Kemudian ini berbahan aktif paraquat dichlorida, ini itu cepat bos, kita kita semprotkan jarak 10 meter dia sudah gosong. Nah, ini udah dibakar. Nah, contohnya ini bos, tadi saya berjalan ya, kemudian ke sana ya. Nah, ini tadi 1 jam sebelum 1 jam tadi ini sudah gosong nih bos. Nah, ini ya sudah gosong. Nah, untuk dosisnya, nah, kita harus tepat bos agar hasil itu maksimal. Nanti kekurangan ataupun berlebihan, nah apapun kalau yang berlebihan itu tidak enak kan bos ya. Nah, ini bos, nah ini cabenya itu terserang virus ya bos ya, tapi nggak apa-apa, kita rawat buahnya saja bos. Ini udah mulai mekrok ya bos ya daunnya, yang terpenting tidak keriting. Itu insya Allah masih berbuah bos, tapi kan jarang-jarang buahnya nggak lebat ya, seperti itu. Untuk buah pertamanya ya bisa dibilang ya lumayan bos ya, lebat nih bos. Nah, ini cabai tampar bos kalau bahasa Jawanya. Ini bos, nih untuk dosisnya bos, kita menggunakan sekitar 30 sampai 35 mili ya bos ya, dalam satu tangki liter ini. Jadi 35 mili, 30 sampai 35 mili itu seberapa ya? Nah, untuk perkiraan saya memang nggak menggunakan milian karena tidak ada takarannya bos. Karena untuk takarannya saya menggunakan untuk pestisida, untuk perawatan cabenya, insektisida maupun fungisida. Kalau ini saya pakai tutup aja agar tidak tercemar ya nanti.
bahaya kalau tercemar. Nah ini untuk tutup, dari tutup ini bos ya, gramason ini. Nah ini ya, untuk ini kita kasih satu tutup, kemudian dikasih lebih, jadi satu tutup setengah bos ya, sekitar 2 tutup lah. Nah seperti itu, jadi itu takaran yang pas bos, sekitar kalau segini tuh sekitar 20 milian ya, kurang lebih 15 sampai 20 mili. Kemudian kita tambahin setengah atau satu tutup, nah juga boleh. Jadi pas dalam satu tangki itu sekitar 35 mili seperti itu ya bos ya, 30 sampai 40 lah. Nah seperti itu, karena apa bos, kalau kelebihan nanti, kalau yang mati itu mati bos ya, bisa selesai. Kalau yang hidup lagi nantinya kita semprot paraquat-dichlorida lagi, dia tahan bos, takutnya seperti itu. Nah bukan hanya hama saja yang memiliki resisten, namun rumput juga. Jadi pengendaliannya harus menggunakan yang sistemik kalau sudah seperti itu, jadi kalau apa, rumput udah disemprot tapi tumbuh lagi, nah terus sampai itu, apalagi kayak rumput jagoan itu ya, itu sulit untuk untuk dikendalikan karena sudah kebal dengan ini, mungkin apa gimana, memang dasarnya sulit untuk disembuhkan dengan paraquat-dichlorida dengan berbahan aktif apa, saya belum tahu tentang rumput yang jagoan seperti itu, karena sulit sekali bos rumput itu untuk matinya. Nah jika kekurangan malah terjadinya bahaya bos. Nah makanya itu, nah aturan kita kasih 40 mili atau 30 mili, nah kita malah kasih 10 mili, bukannya itu bisa membunuh, malah membuat gatal saja dari untuk rumputnya ya bisa, mungkin seperti itu. Jadi kita harus mematuhi dosis yang tertera. Nah seperti itu. Nah pasti untuk bos-bosku bertanya itu buat apa ya. Nah ini mari kita sharing-sharing bersama. Ini destan bos, dilarutkan dalam air, destannya 30 mili, dilarutkan air 10 liter kira-kira ya bos ya. Ini kita wadahkan, ini ada ibu. Nah, halo bu, ada bu. Nah, ini aqua ya bos ya, botol aqua itu dikasih destannya 30 mili ya bos ya. Nah itu sudah dilarutkan, kemudian diwadahkan ke dalam botol-botol ini yang sudah kita lubangi bos, sekitar ini sepaku bos ya. Nah ini fungsinya untuk apa bos, untuk membuat bau pada tanaman cabai kita, pada lahan kita, dari bedengan-bedengan kita itu nanti dikasih 3 atau 4 ya, agar bau. Nah nanti dia terkena angin, goyang-goyang dan bau bos ya, jadi untuk mengantisipasi lalat buah. Nah lalat buah kan kalau baunya di metode ini destan tidak mau bos dia. Nah jadi kita sambil spray menggunakan kurakron ataupun destan. Nah sementara di lahan cabai kita kalau terkena air hujan kan yang disemprot hilang ya, udah nggak bau. Nah masih tetap bau. Nah ini fungsinya bolong-bolong ini agar tidak terlalu banyak terisi oleh air hujan. Nah ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah besok saya jelaskan lagi lebih detailnya mengapa saya menggunakan ini. Akan saya buatkan karena masih banyak aqua yang belum dipasang, jadi saya buatkan video. Nanti kalau kita gabungkan dengan video ini terlalu panjang, dan ini sudah 8 menit ya bos ya. Nah kita akan melakukan penyemprotan, jadi kita lebih mengefisienkan waktu seperti itu. Nanti kita jelaskan video besok atau nanti sore kalau kita lanjut lagi, akan saya terangkan kenapa saya menggunakan ini ya bos ya. Nah oke bos, saya skip dulu, saya mau cangklong tangkinya ini karena sudah saya kasih 35 mili, 30, 35 sampai 40 mili. Nah, ini larutannya seperti ini bos ya, nggak bisa. Nah oke, saya skip dulu bos ya. Nah, jangan lupa diaduk. Kalau ngasih obat rumput herbasida jangan ditimba bos, jangan langsung dicemplungkan, mending kita kasih tutupnya, kemudian dikasih di sini, kemudian cornya air langsung, jangan ditimba ya, di ember karena bahaya. Nah oke, saya skip dulu. Nah ini bos, nah seperti ini ya,
Jangan lupa kalau ini disilakan dengan kaki bos, agar kita nempel dengan akar. Nah otomatis kalau rumput itu terkena akar dia akan mati bos, seperti itu. Saya pompa dulu, saya skip dulu bos, karena saya menggunakan tangki pompa. Bentar. Nah untuk tukar pengalaman bos, hati-hati. Nah seperti ini kita kasihkan pinggir dulu, nah kemudian kita tengah, seperti itu. Nah itu ya bos ya. Nah, kita kasihkan lagi seperti ini. Pokoknya jangan pucuknya saja bos ya, usahakan kita terkena akar. Nanti tahan lama bos, hampir 1 bulan aja bisa nggak tumbuh kalau memang terkena akarnya itu bos. Nah saya pompa lagi bos, sebentar. Nah ini bos ya, kalau seperti ini otomatis yang sebelah sini nanti nggak mati bos. Nah seperti ini kan, nah nanti yang atas nggak mati kalau nggak kita gini kan. Nah jadi kita ginikan terlebih dahulu ya, memang lama bos, tapi kan kita namanya bekerja itu membutuhkan membutuhkan hasilnya, bukan kecepatan dari kita bekerjanya. Nah kalau kita cepat, kalau hasilnya kurang maksimal gimana bos. Nah yang terpenting hati-hati, terampil, dan bisa cepat, kemudian hasilnya bisa memuaskan. Jadi tidak memfokuskan cepatnya, namun hasilnya tidak memuaskan, malah bahaya seperti itu. Jadi cepat, terampil, dan hasilnya memuaskan, seperti itu guys ya. Jadi kita hati-hati, yang penting jangan sampai ke atas ataupun ke arahkan ke buahnya. Nah, seperti itu bos ya. Nah, oke bos, cukup sekian video dari saya. Saya Amir Hidayat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.